wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Triandayani, JGP Angkatan 8. Saya dari SMA Negeri Kalisat, Jember. Pada kesempatan kali ini, saya pada tahap demonstrasi kontekstual modul 1.4. Saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Kasus 1. Pada saat upacara di halaman sekolah, Wilda berjalan dengan tergesa menuju ke barisan kelasnya yang ada di ujung. Begitu sampai di barisan kelasnya, ia mendengar Didan menyambutnya dengan kata-kata, "Cie, pacarnya Randy baru datang. Kok sampai kesiangan, Wil? Buatin bekal ya yang tercinta ya?" Celoteh Didan yang terdengar oleh teman lainnya membuat mereka tertawa dan ikut-ikutan menggoda Wilda. Wilda langsung bermuka masam. "Apaan sih kamu, Dan? Bikin bad mood aja." Setelah upacara selesai, sambil menuju ke kelasnya, Didan masih menggoda Wilda. Kemudian dengan suara keras dan marah, Wilda membalas ucapan Didan sehingga terjadi adu mulut antara Wilda dan Didan yang jadi tontonan teman-temannya. Berikut adalah skenario praktik segitiga restitusi kasus 1, menstabilkan identitas. Berikut validasi tindakan yang salah. Berikut adalah skenario praktek segitiga restitusi kasus 1, menanyakan keyakinan. Praktek segitiga restitusi kasus 1. Silakan menonton. Wilda, tahu tidak kenapa Wilda saya panggil ke sini? Kenapa memangnya, Wil? Tadi saya bertengkar heboh dengan Didan. Didan tuh, mulutnya nggak bisa diatur. Masa bilang saya pacarnya Randy? Padahal kan bukan, Bu. Saya malu. Pertamanya saya diem aja, Bu. Tapi tidak hari ini. Seperti itu Didan, jadi saya kesal. Oh, begitu. Saya waktu sekolah pernah mengalami hal seperti itu, Mbak. Dipasang-pasangin dengan teman, padahal saya tidak suka. Ya, memang kesel banget ya. Bagaimana sih, Bin, ceritanya? Itu awalnya Didan bilang saya pacarnya Randy, Bu. Sebelum upacara dimulai. Terus? Setelah upacara selesai, dia mengulang kata-katanya tadi. Hal ini sudah sering Didan lakukan, Bu. Tidak hari ini saja. Kemarin-kemarin kamu bisa menahan diri. Kenapa sekarang tidak, Wil? Mungkin ini akumulasinya, Bu. Apalagi dia ngomongnya di lapangan upacara. Banyak anak-anak di sana. Ada tetangga saya juga, Bu. Saya jadi malu. Nanti mereka salah paham. Dikiranya saya beneran pacaran sama Randy. Jadi saya mau konfirmasi, Bu. Didan malah nyolot. Ya sudah, saya laudem. Oh, begitu. Tapi untung ya, kamu hanya adu mulut saja sama Didan. Coba kalau terjadi baku hantam. Wah, kayak di arena pertandingan nanti ya. Iya, Bu. Saya tidak membayangkan juga. Alhamdulillah saya tidak melakukan lebih dari itu. Alhamdulillah, Wilda sudah bisa senyum. Berarti sudah berkurang marahnya ya, Wil? Coba sekarang, mari kita lihat kembali peristiwa yang terjadi tadi. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan prinsip yang kamu yakini, Wil? Tidak, Bu. Sebenarnya saya malu dari pusat perhatian negatif seperti itu. Tapi bagaimana lagi, Bu? Saya terbawa emosi tadi. Kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu, Wil? Apa ya, Bu? Mungkin
Masalah wali kelas 11.1. Bu Farida menerima laporan dari beberapa pengajar kelas 11.1 bahwa Virgi, siswa kelas 11.1 yang biasanya mengikuti pelajaran dengan baik, sering tertidur di kelas dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Hal ini terjadi juga pada jam pelajaran yang diampu Bu Farida. Ketika ditanya oleh guru-guru pengajar, alasan yang diberikan berbeda-beda. Virgi kadang menjawab sakit, mengantuk, kurang tidur, dan lain sejenisnya. Dengan jawaban yang berbeda-beda tersebut, timbul tanda tanya dari pengajar. Ada apa dengan Virgi? Berikut adalah skenario praktik segitiga restitusi kasus 2. Validasi tindakan yang salah. Berikutnya, skenario praktek segitiga restitusi kasus 2. Menstabilkan identitas. Berikut skenario praktek segitiga restitusi kasus 2. Menanyakan keyakinan. Berikut praktek segitiga restitusi kasus 2. Selamat menonton. Waalaikumsalam. Sini, bagaimana kabarmu, Fir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu memperoleh laporan dari guru-guru pengajar di kelasmu bahwa kamu selama pelajaran sering tertidur. Benar tidak, Fir? Juga Bu Farida menerima laporan dari guru-guru. Alasan yang kamu kemukakan itu berbeda-beda. Ini benar juga, Fir? Iya. Saya tidak bermaksud berbohong, Bu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu guru tidak percaya? Bapak Ibu guru tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja beliau-beliau itu ingin yang terbaik untuk semua siswanya. Mohon dipahami. Bisakah kamu menjelaskan masalah ini? Baik. Waktu pelajaran bahasa Inggris, saya memang pusing, Bu. Jadi saya tidur-tiduran. Oh, begitu. Kemudian? Lalu saat pelajaran matematika, malam harinya saya menjaga nenek di rumah sakit karena harus menggantikan orang tua saya yang mengatakan mandi lomba di Jadi saya mengantuk dan tertidur di jam pelajaran. Terus? Nenek saya dirawat di rumah sakit meninggal. Saya sangat dekat dengan beliau. Saya sering sulit tidur setelah nenek meninggal. Oh, turut berduka ya, Fir. Terima kasih. Jadi itu yang menyebabkan kamu sering mengantuk dan tertidur di kelas. Iya, Bu. Sekarang, mari kita lihat kembali masalah ini. Apakah tindakan Virgi sesuai dengan keyakinan kelas yang Virgi yakini? Tidak. Sebenarnya saya malu sering ditegur guru saat tertidur di kelas. Kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan Virgi? Saya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Kamu yakin tidak bahwa mengikuti pembelajaran dengan baik adalah kewajiban dari seorang pelajar, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri? Saya yakin. Bersedia tidak Virgi memperbaiki masalah ini? Bersedia. Dengan cara apa? Saya akan lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Saya akan mengejar ketertinggalan pelajaran. Tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktek segitiga restitusi. Tanggapan dari Wilda Khairina, kelas 11 MIPA 6, tahun ajaran 2022-2023.
segitiga restitusi karena menurut saya dapat tahu bahwa untuk menangani masalah itu kita dapat menggunakan metode segitiga restitusi. Dari praktek tersebut, kita dapat menangani masalah sehingga pihak yang terlibat itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan kembali kepada kelompoknya, sehingga dapat membuat kesadaran pada dirinya sendiri dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Menurut saya hanya seperti ini tanggapan saya. Sekian dan terima kasih. Tanggapan selanjutnya dari Virgianto Alisya Putra, kelas 11 MIPA 3, tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgianto Putra dari SMA Negeri 1. Saya senang sekali mengikuti praktek yang diadakan oleh Ibu Farida, karena dari praktek ini kita bisa tahu pembelajaran yang harus kita lakukan dan juga kita ada dampak buat orang lain yang mempunyai masalah atas kesadaran diri sendiri. Itu bisa lebih baik lagi dari hal-hal yang memang tidak dianjurkan seperti hukum atau yang lainnya. Jadi itu mungkin kesadaran dari diri sendiri itu timbul karena praktek yang kita lakukan seperti tadi itu. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.